Mari kita belajar bahasa Inggris dari wawancara Angelina Sondah atau Angie yang dipandu oleh Rosi Silalahi di Kompas TV. Videonya ada di sini. Sebelum lanjut, ini pesan saya. Pertama, video ini tidak untuk menyalahkan apalagi mempermalukan Angie. Tidak sama sekali. Yang kedua, saya sebenarnya merasa simpati pada dia pada wawancara itu. Saya lihat ya terus terang apa yang dia katakan itu jujur gitu. Dan tulus dari dalam hatinya. Itu menurut saya pribadi. Kita tentu tidak tahu apa yang benar-benar terjadi, tapi menurut saya dari melihat bahasa tubuhnya, itu yang saya yakini. Yang terpenting tentu saja karena dia bersedia mengaku bersalah dan melakukan korupsi. Dia tegas katakan itu. Dan kemudian menyampaikan maaf di depan publik. Ini menurut saya adalah langkah yang luar biasa, sebuah sikap yang ksatria, dan mungkin tidak semua orang bisa melakukan itu. Yang ketiga, saya sama sekali tidak merasa lebih baik atau lebih pintar dari Angie dalam bahasa Inggris. Kesalahan yang terjadi di wawancara ini mungkin terjadi karena dia grogi, karena dia mungkin merasa takut, atau mungkin merasa kagok karena ini pertama kali dia diwawancarain. Yang keempat, yang paling penting adalah video ini hanya untuk pembelajaran saja, tidak ada unsur politik sama sekali, tidak ada pembelaan ke satu pihak tertentu, dan kita pun tidak membahas urusan korupsi di sini. Yang pertama mengganggu saya terus terang kebiasaan Angie untuk menggunakan bahasa Inggris dalam sebuah wawancara formal berbahasa Indonesia. Jadi dia mudah sekali terjebak untuk menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris yang terlalu banyak gitu. Jadi kesannya malah kalau dalam bahasa Jawa itu apa ya? Keminggris gitu. Jadi sok Inggris kesannya. Nah, menurut saya itu mengganggu. Harusnya tidak dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dia menggunakan banyak bahasa Inggris, ternyata kesalahannya cukup banyak menurut saya. Dan kita akan bahas 15 kesalahan Angie dalam wawancara tersebut. Pertama, dia mengatakan ini. I shouldn't did it. Dia katakan adalah, seharusnya saya tidak melakukan itu. Atau seharusnya saya tidak melakukan korupsi itu. Itu yang dia ingin katakan. Karena dia merasain mengatakan seharusnya tidak, maka dia menggunakan istilah shouldn't atau should not. Jadi dia bilang, I should not. Tapi setelah itu dia kayaknya agak bingung bagaimana melanjutkan ini, karena dia ingin mengatakan sesuatu yang sudah terjadi. Jadi dia ingin menggunakan bentuk lampau. Jadi setelah dia mengatakan shouldn't, dia kemudian memilih kata yang menunjukkan lampau, maka dia gunakan did. Nah, kita tahu did ini kan bentuk lampau dari do gitu ya. Nah, masalahnya adalah itu menjadi salah. Kenapa? Karena should atau should not itu tidak boleh diikuti oleh verb selain verb 1. Kita tahu did itulah verb 2 dari do kan gitu kan. Maka kalimat seluruhnya itu menjadi salah karena did seharusnya tidak boleh mengikuti should atau should not. Solusinya apa? Solusinya gunakan ini. I shouldn't have done it. Ini bisa kita gunakan untuk mengatakan bahwa sesuatu itu harusnya tidak terjadi tetapi sudah terlanjur terjadi. Kedua, Angie menegaskan bahwa korupsi itu tidak dilakukannya sendiri. Maka dia mengatakan, I didn't do it alone. Kemudian Rosi mengkonfirmasi dengan bertanya, Kamu tidak melakukannya sendiri. dan Angie dengan tegas mengatakan, Yes. Nah, mungkin memang maksudnya Angie adalah, iya, saya tidak melakukan itu sendiri. Nah, kalau dalam konteks bahasa Indonesia ini tidak apa-apa. Karena memang kita biasa melakukan hal seperti ini kan. Kita biasa mengatakan hal yang kontradiktif dalam satu kalimat. Maksudnya kita mengatakan iya di satu sisi, tapi di kalimat yang sama kita juga mengatakan tidak. Jadi, iya, saya tidak melakukannya sendiri. Nah, dalam konteks bahasa Inggris ini menjadi salah. Kenapa saya harus bahas ini? Karena Angie menjawabnya dalam bahasa Inggris. Berarti logika berpikir dia harusnya bahasa Inggris. Jadi ketika dia mengatakan yes, itu artinya yes, I did it alone. Artinya begitu. Jadi dia dengan itu bisa mengatakan bahwa iya, saya melakukannya sendiri. Jadi seharusnya dia katakan No. atau selengkapnya. No, I didn't do it alone. Ketiga, Angie mengatakan ini. So to whom I have to make believe. Mungkin yang ingin dia katakan adalah bahwa dia sudah putus asa. Siapa lagi yang harus dia yakinkan lagi? Atau siapa lagi yang harus dia buat untuk percaya pada dirinya sendiri? Itu menurut saya yang ingin dia katakan. Tapi menjadi kalimatnya menjadi salah. Nah, harusnya yang dia katakan, kalau memang itu yang mau dia katakan, harusnya dia ngomong seperti ini. Whom else should I convince? Atau dengan kata lain, siapa lagi sih yang harusnya saya yakinkan? Gitu. Keempat, dia bilang, Maybe my whole life was even worse than now. dia ingin mengatakan bahwa mungkin hidupnya akan lebih buruk dibandingkan hidupnya yang sekarang. Nah, masalahnya dia menggunakan istilah worser, itu salah. Tidak ada kata worser. Rupanya dia terpengaruh dengan penggunaan aturan lebih baik atau lebih buruk, itu pada kata regular adjective. Misalnya, big menjadi bigger, fast menjadi faster, dan seterusnya. Tapi worse, nah yang dia lupa ini, worse itu adalah kata memang sudah berarti lebih buruk. Jadi tidak perlu lagi ditambahin di belakang. Jadi worse ya worse, tidak ada worser. Jadi dia semestinya bisa mengatakan, My whole life would have even been worse. atau kalau mau agak panjang sedikit, My whole life would have even been worse than my current life.
Kelima, dia bilang ini. The truth will reveal. Ini sebenarnya kesalahan yang sangat umum, lupa to be. Harusnya dia mengatakan. The truth will be revealed. Keenam, dia mengatakan seperti ini. It rise karena a certain experiment. Sejujurnya saya tidak begitu jelas apa maksudnya Angie mengatakan ini ya. Tapi kalau dilihat dari konteksnya, dia ingin mengatakan bahwa pandangannya ini muncul setelah mempertimbangkan beberapa pengalaman tertentu. Jadi kalau itu maksudnya, maka yang bisa dia katakan adalah ini. It arises from certain experience. Ketujuh, Angie mengatakan, The fittest, the survival. dia ingin menyampaikan bahwa politik itu seperti belantara. Maka yang kuat atau yang adaptif yang bisa bertahan. Jika memang ini maksudnya, maka kalimat yang lebih tepat adalah The fittest survives. atau Survival of the fittest. kedelapan, dia mengatakan I don't think about corrupt. yang lebih tepat seharusnya I don't think about corruption. atau I don't think about being corrupt. kesembilan, dia mengatakan Whole world, dia ingin mengatakan seluruh dunia, tapi pelafalannya kurang tepat. Kalau yang dia katakan adalah whole world. maka itu maksudnya tidak jelas dan nggak nyambung. Kalau dia mau mengatakan seluruh dunia, maka yang bisa dia katakan adalah The whole world. ke-10, dia mengatakan I used to that. maksudnya dia mau bilang bahwa dia sudah terbiasa dengan pelakuan atau keadaan seperti itu. Jadi kalimat dia tadi itu menjadi tidak tepat. Harusnya dia mengatakan I'm used to that. atau I used to be treated that way. ke-11, dia mengatakan It hurts a lot. maksudnya dia ingin mengatakan bahwa anaknya Keanu itu tersakiti atau menderita karena ulah dia sebagai ibunya yang tidak bertanggung jawab. Tapi ini tidak tepat karena kalimat It hurts a lot. itu berarti dia menyakiti, bukan tersakiti. Kalau memang dia ingin mengatakan bahwa Keanu itu tersakiti oleh tindakannya, harusnya dia mengatakan He is hurt a lot. atau He suffers a lot. ke-12 dia mengatakan ini. Which is take 2 jam. Dalam hal ini sebenarnya ada campuran bahasa yang bikin runyam ya. Kedua, kalau kita ikutin aturan bahasa Inggris maka itu menjadi salah. Kalau memang mau menggunakan bahasa Inggris semua, maka istilahnya harusnya menjadi seperti ini. Which takes 2 hours. Ke-14 dia bilang, It was my most treasure. sebenarnya tidak begitu clear maksudnya apa, tapi kemungkinan paling besar yang dia maksudkan adalah bahwa anaknya Keanu itu adalah hal yang paling berharga dalam hidupnya. Kalau memang itu yang mau dikatakan, maka harusnya dia mengatakan He is my most treasured thing. atau He is my most valuable treasure. ke-15 dia mengatakan ini. That's very heartbreaker gitu. Ini tidak tepat karena harusnya kata very itu diikuti oleh adjektif. Maka kalimat yang tepat seharusnya, That's very heartbreaking. oke, itu saja pelajaran bahasa Inggris hari ini. Ingat, video ini tidak untuk mengatakan saya lebih bagus dari Angie. Saya juga tidak ada maksud menghina dia sama sekali, tidak. Ini adalah untuk belajar bareng-bareng. Terima kasih.